Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang diberi kemampuan ilmu, berkorbanlah untuk Islam, hidup untuk Islam, berdakwah. Ya. Bagi yang diberi kelonggaran harta, dia tidak memiliki waktu ataupun mungkin ada kesulitan, hambatan untuk berdakwah, maka berdakwah dengan hartanya. Bapak-bapak, alhamdulillah ada di sini yang memfasilitasi. Ya. Ada dai-dai yang akan berangkat untuk berdakwah di pedalaman selama Ramadan. Ya. Dengan Anda mensuplai ataupun berpartisipasi untuk dakwah, itu artinya Anda juga sudah berdakwah. Ya. Man jahza ghaziyan faqad ghaza. Barang siapa memberikan bekal untuk orang yang berjihad, maka dia telah berjihad. Sama saja orang yang mempersiapkan bekal untuk orang yang berdakwah, maka dia juga telah berdakwah. Ya. Man dalla ala khairin falau mithlu ajri fa'ilih. Orang yang menunjukkan jalan kepada kebaikan, maka dia dianggap sebagai orang yang melakukan kebaikan. Jenis kebaikan apa yang dia bisa berpartisipasi di situ, kebaikan itu juga dia dapatkan. Andai nanti ada orang yang mendapat hidayah dengan dakwah-dakwah tadi, ada orang yang tadinya belum Islam menjadi Islam, atau ada orang yang tadinya ahli maksiat menjadi ahli taat, atau ada yang tadinya malas kemudian bersemangat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, maka ya, siapapun yang berderma untuk itu semua mendapatkan pahala dari semua amalan orang-orang yang menjadi objek dakwah tadi. Ya. Dan jangan kita takutkan kalau sekali lagi orang kalau dia sudah berjuang untuk Islam, Allah akan ganti yang lebih baik. Enggak ada ceritanya orang yang bersedekah itu kemudian menjadi apa? Orang bersedekah kemudian menjadi ya, bangkrut, enggak ada. Dan bahkan belum ada ceritanya ada orang yang bangkrut gara-gara overdosis sedekah. Pernah dengar? Sebulan bangkrut kenapa? Overdosis sedekah. Enggak ada. Ceritanya enggak ada. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq pernah menginfakkan seluruh hartanya. Di perang Tabuk, Umar bin Khattab mengatakan, kalau ada peluang, kalau ada ceritanya Umar bin Khattab mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq, inilah saatnya. Karena dia merasa ketika itu panen besar dan dia longgar hatinya untuk berinfak, ya. Maka di perang Tabuk itu Umar bin Khattab datang kepada Nabi, ditanya Nabi, "Madza abqaita li ahlika ya Umar?" Kamu tinggalkan apa yang di rumah wahai Umar? Beliau katakan, mislahu. Aku tinggalkan untuk keluargaku semisal apa yang aku bawa. Semua harta miliknya dibagi dua, yang satu bagian ditinggalkan keluarganya, satu bagian diinfakkan semuanya. Ya. Ketika itu beliau keluar lega. Tapi ketika itu Abu Bakar masuk, maka dia ingin tahu, ya, dia nguping apa yang diinfakkan Abu Bakar As-Siddiq. Begitu ditanya Rasulullah, "Ya Abu Bakar, madza abqaita li ahlik?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu wahai Abu Bakar? Beliau katakan, "Abqaitu lahum Allah wa rasulahu." Aku tinggalkan untuk mereka, ya, keyakinan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau harta semua saya bawa. Harta semua dibawanya. Apakah kemudian jadi miskin? Enggak. Allah limpahkan kekayaan kepada Abu Bakar Siddiq. Tidak ada harta yang lebih bermanfaat, ya, di jalan dakwah Rasulullah melebihi hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Tidak kemudian menjadi miskin, tidak. Walaupun saya tidak berarti menyarankan antum untuk bersedekah semua harta, ya. Ya, karena tawakal kita tidak sama dengan tawakalnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau peluang gitu aja. Nanti kalau saya mengharuskan antum bersedekah semua hartanya, nanti malam-malam antum nunggu kembaliannya kan, ya, sampai besok pagi kan. Wah, nanti kalau ternyata nggak kembali semuanya, apa kesimpulannya? Wah, saya ditipu Ustadz, gitu kan, ya. Katanya, ya, mana shadaqatu mimal, harta tidak berkurang dengan disedekahkan. Nyatanya ini malah saya jadi bangkrutkan, begitu kan, ya. Keimanan kita tidak seperti keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ala kulli hal menjadi contoh bahwa dengan sedekah tidak akan bangkrut. Bahkan Nabi berjanji sedekah tidak akan berkurang, harta tidak berkurang dengan disedekahkan. Bergabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIP Dakwah, kirim ke 0811
586 1331.